Halo Novaligans, gue Noval Tala, selamat datang di Vokal. Jadi kali ini di Vokal episode pertama, gue dengan rekan-rekan media mau membahas terkait keberhasilan dan kesuksesan acara berlayar bersama Himatekpal yang diadain di bulan Ramadan kemarin. Dan kebetulan sekarang gue kedatangan Kabid dari Ekobisnya yang mengepalai acara kemarin ya. Halo cuy. Halo. Selamat datang. Selamat datang juga. Mas Raja Daud Putra Yudi. Iya mas. Oke, apa kabarnya nih? Biasa sih mas, nggak ada duit nih. Gak ada duit. Masalah ekonomi anak kos. Biasanya Ekobis nyari duit mulu tuh. Iya. Lagi sepi job mas biasa. Lagi sepi job. Oke, berarti Ekobis akhir-akhir ini lagi ngapain aja nih? Kalau Ekobis emang dari awal kepengurusan sampai sekarang itu pasti kerja mulu, yang kerjanya itu nyari duit. Gimana pun caranya pasti harus nyari duit. Nah, kalau sekarang sih lagi sibuk, selain nyari duit itu lagi sibuk juga ngurus lomba 100 wirausaha yang benefitnya juga nanti dapat duit juga gitu. Oke. Nah, gue mau bahas tentang 100 mahasiswa wirausaha itu ya. Iya mas. Itu acara tentang apa sih? Sebenarnya itu kan dari fakultas itu menyediakan nih buat mahasiswa terutama vokasi ya yang berwirausaha buat ngajuin proposal yang nantinya akan didanai sebesar 5 juta. 5 juta? Ya dari 5 juta itu kita itu diajarin buat bagaimana cara mengolah duit 5 juta itu menjadi produk yang udah kita usulkan gitu sih mas. Oke, produknya dalam bentuk apa aja? Atau ada ketentuan? Nggak ada ketentuan, yang penting benefitnya buat banyak orang, terutama buat masyarakat umum atau buat banyak orang sih mas. Oke, dan itu untuk mahasiswa vokasi ya? 100 Iya, mahasiswa 100 mahasiswa vokasi. Vokasi. Dananya max 5 juta. Iya. Wih, gokil tuh. Lumayan mas 5 juta. Iya, Novaligans harusnya banyak yang ikut ya. Iya pasti dong. Jangan lupa Novaligans buat ikut 100 mahasiswa wirausaha juga tuh. Nah, nanti dituntun sama Mas Raja Daud Iya, ya, sebagai... kalau sempat. Enggak, pasti sempat dong. Jangan gitu dong, kan biar memajukan benar. memajukan Himatekpal. Tapi kan mas, katanya ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Ya, jadi kalau yang mau minta diajarin buat proposal, ya tahu sendiri lah ya. Oke. Setidaknya es teh. Minimal es teh. Minimal Minimal es es. teh ya. Bercanda guys, bercanda. Kayak Robby ya pikirannya. Mata duitan. Oke, minum dulu aja nggak apa-apa. Udah habis mas, udah habis. Gimana nih? Oke, gue mau bahas lagi terkait berlayar bersama Himatekpal. Jadi kemarin tuh dengan acara yang seberhasil itu, brainstormingnya tuh kayak gimana sama anak-anak Ekobis gitu? Kenapa bisa dapat ide itu gitu buat diadain di bulan Ramadan? Awal-awal sih coba-coba sih mas, lama-lama ketagihan gitu kan. Kalau bahasa gaulnya, sebenarnya kan di awal Ramadan itu kami tuh lagi ngumpul. Nah terus tuh kayak mikir lagi bulan Ramadan, kayaknya kalau mau nyari duit juga rada susah. Soalnya kan orang juga pada ngumpulin duit buat lebaran. Lagi pas kalau jual makanan juga pasti nggak laku, soalnya kan pada puasa. Apalagi kalau awal-awal puasa kan orang masih, kalau bahasa Medannya itu kemarau. Jadi kayak awal-awal doang puasanya, ntar di pertengahan bolong gitu. Imannya cuma di awal. Ya di awal doang. Gitu ya. Awal kalau sama penutupan doang gitu. Ya udah, jadi kami kayak mikir gimana kalau kita jual takjil aja nih. Soalnya kan kalau jual takjil nih anak-anak pasti beli nih, soalnya selain murah juga pasti rasanya manis-manis. Jadi kayak yaudah gimana kalau kita nyari duitnya dari jual takjil gitu sih mas. Awal mulanya terciptanya proker yang ini gitu. Oke. Terus kenapa namanya berlayar bersama Himatekpal? Itu siapa yang ngusung juga, terus kenapa gitu? Berlayar bersama Himatekpal ya. Sebenarnya itu diusung sama, bukan dari Ekobis doang. Jadi ada beberapa bidang juga yang berkolaborasi, ada Sosma, ada Humas. Hampir semua bidang sih mas. Jadi ini kan acaranya bukan hanya menjual doang, tapi ada juga berbagi, ada juga sahur on the road, ada buka bersama juga. Jadi itu kenapa dibilang berlayar, karena mulanya itu dananya itu didapat dari hasil penjualan, sama selanjutnya itu kami berbagi, di akhirnya itu kami makan bersama antar pengurus. Jadi hasil keuntungannya tuh dipakai buat berbagi juga, sama buka bersama. Iya benar. Mulia sekali. Mulia, anak Ekobis itu mulia. Ya. Mulia di depan kamera doang. Enggak, aslinya mulia guys. Oke. Itu kan tadi
ternyata gue nggak tahu nih, ternyata ada sahur on the road juga, terus ada buka bersama juga. Itu boleh dijelasin juga nggak? Kayak rincian acara di sahur on the road tuh ngapain bisa. aja? Sahur on the road itu kayak kita itu bagiin makanan nih buat masyarakat yang masih bangun tapi berada di pinggiran jalan. Tapi kita itu targetnya sebenarnya awalnya itu buat yang mengalami itu gimana sih, kekurangan secara ekonomi. Okay. Tapi setelah mikir panjang, jadi kami kayak membaginya itu tanpa memandang bulu. Jadi siapa aja yang kami temuin di jalanan itu tetap kami bagi gitu. Oke, targetnya berapa kotak nasi ya? Targetnya nggak ada target sih Mas, selama ada duitnya itu sih. Selama ada duitnya. Nah kemarin tuh dapat berapa kotak? Kemarin itu sekitar 50 kotak. Iya, 50 kotak itu dibagi-bagi di jalanan. Oke, itu hasil dari keuntungan penjualan yang ekobis. Iya, sama juga ada juga open donasi dari masyarakat, dari tim dosen, dari alumni itu ikutan berdonasi untuk acara berbagi sama sahur on the road itu. Oh, ada donatur juga. Iya, ada donatur. Okay. Ini kameramen juga donatur, Mas. Oh iya? Iya, donatur. Berapa ya? 50 juta ini. Anak media juga kaya. Ya iya Mas, ini tripod berapa juta ini? Wih, gokil. Malah dari dana pribadi lagi belinya ini semua kan? Makanya gaji kita juga. Oh, digaji ya. Humas sekarang kok humas? KMI digaji ya? Digaji. Oh, digaji Dengan sebuah harapan aja sih. Enggak. Kita malah curhat Masnya. kita aman kok, kita aman. Kerja keras juga gitu, tanpa pamrih lah. Iya. Ya. Kayak Mas Robi juga keren banget tuh ya. Keren banget, kerja, ngedit. Iya, kalau di ekobis gitu buat brainstorming itu biasanya di mana sih? Kalau brainstorming itu ada di Instagram ya Mas. Jadi di Instagram itu kami setiap stand kami dibuka itu kami selalu nge-up ke story. Jadi kayak masyarakat atau teman-teman pada bisa ngelihat. Jadi kayak misalnya hari Senin nih kami tuh begitu buka langsung di up story makanan yang kami jual apa, terus kami juga buat jarkoman, terus melalui Instagram juga dari Instagram himpunan, dari Naval Store juga. Jadi kayak membantu membrand dari produk-produk yang kami jual. Oh ya. Berarti ada bagian-bagian yang di marketingnya. Iya, ada marketing. Jaganya. Ya. Benar. Nah, untuk jaga standnya tuh gimana tuh? Kalau untuk jaga stand ya kami dari Ekobis juga orangnya kan nggak mau repot sendiri Mas. Yeah. Jadi kayak mau merepotkan bidang-bidang lain. Jadi kayak bidang lain itu juga harus kerja. Jadi kami membagi setiap bidang itu pasti ada jaga standnya. Jadi bukan hanya Ekobis doang, tapi semua bidang itu ikut serta membantu mensukseskan acara ini. Oke. Jadi yang pertama tuh kan namanya apa? Berjual takjil atau apa? Berburu takjil. Yang pertama berburu takjil itu yang jaga stand sama jual takjil. Iya. Takjilnya apa aja tuh? Takjilnya ada kue-kue sih Mas, kue basah, kue kering, aneka makanan tradisional, makanan pasar gitu. Murah-murah sih. Bikin sendiri? Enggak pinter soalnya. Jadi kami beli lagi sih Mas, beli lagi ke orang dengan harga yang cukup murah, terus kami jual dengan harga yang cukup mahal. Enggak. Yang penting dapat keuntungan gitu sih prinsipnya. Ya. Dapat keuntungan. Enggak mahal kok. Itu kameramen juga tahu kok harganya pasti murah. Gimana Mas? Murah kan? Murah. Dapat untungnya juga lumayan gede Mas. Gede. Berarti bisa dibilang sangat menguntungkan yang pertama. Sangat menguntungkan. Mungkin kalau himpunan-himpunan lain mau mengcopy proker yang kami jalankan silahkan, tapi jangan lupa bikin watermark. Gitu. Dari Ekobis Himatekpal gitu. Nah itu menarik juga tuh buat digali. Nah setelah kalian sukses sama acara itu tuh ada himpunan yang nanya ke kalian. Oh pasti banyak sih Mas, soalnya kan kalau himpunan lain tuh kan kalau Ekobisnya ya saya nggak sebut merek ya. Rata-rata itu hanya cuman kayak proker yang gede, misal cuma jual baju, cuma jual jaket, udah gitu doang. Kalau udah kayak gitu nggak ada lagi kerjanya. Nah bedanya di Ekobis Himatekpal ini, Ekobisnya itu nggak bisa diem. Gimana caranya buat nyari duit? Pasti langsung kerja. Apa aja dijual Mas? Apa bantal di kosan dijual, semua dijual. Iya, yang penting dapat duit gitu Mas. Itu berarti apapun caranya gitu. Apapun halal haram. Halal haram, semua dijalankan. Gila emang copet ya. Yang penting dapat duit. Itu sih Mas Robi kan kosannya sampingan nih. Itu udah diambil boleh. Bantalnya udah hilang. Bantalnya udah hilang. Sisa sarungnya doang. Oke. Yang pertama kan tadi berburu takjil. Yang kedua sahur on the road. Sahur on the road.
Baru enggak sih, kebalik. Pertama itu berburu takjil, Oke. kemudian itu berbagi Kapal berbagi. Iya, kapal Oke, berbagi. bahas yang itu dulu deh. Itu jadi yang berburu takjil tuh dari tanggal berapa dulu deh? Itu dari sekitar tanggal 7 enggak deh, tanggal 4 Mas. Tanggal 4 sampai 14 hari berikutnya. 14 hari 2 minggu. Iya, berarti 14, 4, 8 sampai tanggal 18. Oh, dari tanggal oke. 4 sampai 18. Terus yang kedua kapal berbagi itu Kapal kapan tuh? berbagi. Nah, itu di tanggal 19-nya. 19. Iya, jadi kayak closingan nih. Begitu si ekobisnya closingan, besoknya itu langsung berbagi. Itu juga yang menyediakan ekobis. Jadi ekobis menyediakan kayak nasi kotak. Itu sekitar 50 kalau nggak salah. Nah, 50 selanjutnya itu dibagi-bagiin di sekitar pom bensin Undip. Pom bensin Undip. Iya. Itu kalau kapal berbagi sama Saur on the Road dananya juga sama dari donatur sama. Iya, dari tuh. donatur sama dari keuntungan ekobis juga. Oke, tapi sesuai target kapal berbagi juga. Iya, sesuai target. Lumayan meriah sih Mas, pecah banget suasananya. Pecah banget. Iya, karena sore-sore ya pasti. Sore, terus ada acara sahur itu pagi. Jadi kayak bukan hanya mahasiswa aja, masyarakat umum juga ikut mensukseskan gitu Mas. Jadi kayak Memeriahkan. ikut memeriahkan. Terus yang ketiga Saur on the Road. Sahur on the Road. Oke, Nah, itu sahur, udah coba saya. ya Tapi- sahur on the road itu juga lumayan pecah juga sih Mas, soalnya kan kayak mahasiswa lain juga pada ngeliat pagi-pagi nih udah pada berisik. Soalnya kan kita itu pada berisik nih. Tahu kan anak kapal gimana berisiknya Mas? Iya, Jadi kayak- memang. dari sini aja sampai Medan tuh suaranya. Bangunin orang yang sahur doang. Gokil. Iya. Sampai rumah Mas Robi ya. Iya. Sampai Kaban Jahe. Ya, Saur on the Road ya. Berarti dua acara yang kapal berbagi sama Saur on the Road itu di satu hari yang sama Iya. dan sama-sama gokil ya dua-duanya. Sama-sama gokil. Terus closingannya itu ditutup dengan berbuka bersama. Itu himpunan dari angkatan 2021 yang sudah mensukseskan acara ikut serta buat buka bersama. Jadi kayak kekeluargaannya itu nggak lepas gitu Mas. Udah capek-capek nih jualan, capek-capek bagi-bagi, ditutup dengan kehangatan kebersamaan. Kebersamaan dengan warga Tembalang. Enggak, sama Himatekpalnya gitu Mas. Iya, kirain soalnya kapal berbagi sama Saur on the Road kan tadi Iya. sama masyarakat. Tapi bedanya kalau dibuka bersama itu bayarnya pribadi Mas. Oh, bayar pribadi. Soalnya duitnya udah habis. Oh iya, emangnya dihabisin ekobis ya. Yang dimakan sendiri ya sih. Oh enggak. Enggak, Mas. Masuk kantong beberapa sih, Mas. Enggak banyak. Oke. Ya menurut gue pribadi juga tuh acara keren banget semuanya. Ya mungkin himpunan lain juga boleh meniru. Boleh, iya. Boleh banget kan? Kalau mau nyari ilmu juga boleh menghubungi tim ekobisnya Himatekpal, bisa sharing ilmu. Oke. Jadi bukan hanya kami yang membagikan ilmu, mungkin dari himpunan lain juga bisa membagikan ilmunya. Oke. Mau bahas lagi rencana dari ekobis ke depannya setelah ini kan sukses nih. Iya. Itu untuk ke depannya bakal dijalanin lagi atau enggak? Kalau untuk tahun berikutnya pasti tetap dijalanin karena ke staff-staff muda saya juga udah saya bilang jangan pernah semangatnya itu mundur tapi tetap maju. Gimana caranya supaya kita dapat duit terus. Jadi bukan hanya di tahun ini tapi di tahun berikutnya itu ekobis itu tetap sangar buat mencari dana gitu sih Mas. Oke, tapi sekarang udah dapet orang yang emang pikirannya sama kayak lo gitu. Udah, semua rata-rata di ekobis itu Oh, otaknya sama semuanya kayak saya. didoktrin gitu? Iya, didoktrin. Otaknya dicuci tuh. Dicuci ya. Iya. Buat nyari duit pokoknya Duit apapun itu caranya duit harus tetap dapat gitu Mas. Kerja Rodi dong kalau gitu. Iya, kerja Rodi. Tapi kan targetnya nantinya kan Mas, ekobis itu goes to Lombok gitu. Oh, Di akhir itu nanti niatnya ekobis kan udah capek nih nyari duit. Oke. Nah, nantinya itu bakal healing lah ke Lombok di akhir pengurusan. Healing gitu ya. Iya, healing. Bukan. Iya, biar KMI-nya iri gitu sih Mas. Kayak ini ghost mana? Dapat baju. Aja apa? Panas ya, gerah. Oke, gue sama rekan media sih sangat mengapresiasi banget acara kemarin karena kita kan ikut membantu juga. Iya. Terus Terus sedikit ya Mas. Enggak bercanda. Kita press release, Oh, iya. kita marketing loh. Iya, Kita- makasih kita banyak lah ini bantu tim banget, media iya. ini. Oke, bahas ini deh keluh kesah atau kendala-kendala yang terjadi ketika berjalan acara tersebut. Kalau Apa aja? kesah pasti yang nggak bisa kita prediksi yang pertama itu cuaca sih Mas. Cuaca. Ya cuaca. Soalnya kan kalau kita itu jualannya di kaki lima, nggak ada tenda, jadi kita kayak benar-benar mengharapkan udara itu benar-benar cuaca itu cerah gitu, nggak Iya. hujan. Jadi kalau udah hujan, nah di situ kami bingung mau neduhnya di mana.
Itu sih mas permasalahan yang sering kami hadapin selama keberlangsungnya acara ini. Oh, berarti tempatnya terbuka ya? Ya terbuka. Semua terbuka. Kenapa milih di situ gitu? Yang pertama itu di Jalan Raya, di Jalan Mula Warman. Kalau teman-teman tahu, itu orang itu banyak lalu lalang gitu. Jadi setiap mau kemana pun pasti ngelewatin jalan itu, pasti melihat tuh apa tuh rame-rame. Soalnya kan banyak yang beli nih, stand kami dikerumunin banyak orang gitu kan. Jadi kayak terus di depannya kan ada spanduk tuh Himatekpal, berlayar bersama. Iya, berlayar bersama Himatekpal. Jadi kayak orang-orang pada penasaran. Jadi kayak berhenti sebentar sampai macet tuh mas, Macet? Iya, sampai macet. Berapa kilo kalau nggak salah itu macetnya. Saking ramenya yang beli takjil di Ekobis itu mas. Gokil sih. Itu tempatnya nyewa atau gratis sih? Gratis sebenarnya mas. Sebenarnya awal mula nyari tempatnya itu kan kami udah frustasi nih, soalnya kan di mana-mana nggak dibolehin jualan. Terus ada tuh salah satu ibu yang punya kontrakan, teman saya gitu, kayak nyaranin coba kamu tanya ke sana gitu. Yaudah, pertama sih kami kayak udah pesimis gitu mas, pasti bakal kena biaya gitu kan. Tapi kami kayak tau lah kan mas, muka-muka munafik gitu kan, pasang muka melas, muka-muka sedih kan, kayak ibu kami boleh nggak sih bu buka stand di depan, mau nyari dana, soalnya kami gini-gini. Mungkin ibunya juga iba kan ngeliat kami, oh yaudah nggak apa-apa mas, nggak usah bayar, yang penting dijaga kebersihannya gitu. Akhirnya nggak bayar tuh. Nggak bayar gitu sih mas. Cuman di akhir penjualan kami juga tahu diri sih mas, jadi kayak di akhir itu kami ngasih souvenir berupa produk dari Ekobis juga, gelas muk Himatekpal itu juga kami kasih ke ibunya sebagai ucapan terima kasih, sekaligus membranding himpunan ke masyarakat umum. Gokil, oke. Apresiasi banget ya. Gokil guys. Gokil. Rame banget ya tepuk tangannya mas. Iya dong, media paling oke. Oke. Sekarang Ekobis tuh rencana setelah ini mau ada apa lagi? Pastinya pengen mengeluarkan produk yang besar, biar selain membuat bidang lain panas, membuat himpunan lain gerah. Oke. Niatnya itu pengen buat itu sih mas, angkringan cah kapal. Nah jadinya kami juga memfasilitasi mahasiswa di TRKP buat yang mempunyai jiwa wirausaha buat ikutan jualan di angkringan itu juga mas. Selain buat nambah penghasilan, juga bisa membranding himpunan ke masyarakat umum ataupun jurusan lain gitu. Oke, boleh dijelasin angkringannya tuh nanti kayak gimana sih? Nah, angkringannya tuh kayak biasa sih mas, kayak sate-satean, terus makanan-makanan yang relatif murah sih. Terus nanti dijaga juga sama anak-anak kapal. Terus nanti konsepnya juga, konsep angkringan itu dibuat konsep perkapalan. Jadi kayak emang suasananya itu benar-benar benar-benar kapal banget gitu mas. Kapal banget. Iya. Ada kapalnya gitu ya? Ada kapalnya. Nanti anak KMI yang desain mas. Oke. Ya emang tugas kita itu ya. Yeah. Ya kita akan membantu Ekobis selagi emang dibutuhkan. Ya kalau bisa dibayar juga ya. Kita menerima menerima. Iya. Karena selama ini bayaran kita hanya harapan. Gitu. Berarti KMI mata duitan juga ya. Kurang lebih sama lah ya. Kita. Apalagi yang lagi berdiri itu kan di. Waduh, itu nggak usah ditanya lagi mas. Oke. Ya. Oke, jangan lupa buat apresiasi selalu himpunan kita lah ya, terutama emang Ekobis yang sekarang lagi kelihatan kerja keras banget. Emang gokil sih. Itu. Oke, gue pengen tanya tentang diri lu juga deh. Ya, kenapa mas? Kenapa lu orangnya suka banget bisnis deh? Yang pertama itu menghasilkan duit. Siapa sih orang yang nggak butuh duit gitu mas? Jadi kayak emang hobi saya juga wirausaha, terus selain bisa menyalurkan hobi kan bisa mendapatkan duit juga. Ya udah. Di sini juga saya belajar, jadi saya juga bisa hobi saya jalan, organisasi saya juga jalan. Jadi ya udah, gimana ya? Kalau kata pepatahnya mendayung itu gimana sih mas pepatahnya?
Satu dua pulau terlampau. Mendayung. Ah ya itu benar, sekali mendayung. Sekali mendayung. Benar pinter tuh Mas kameramen. Ya, sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui. Gitu. Iya. Gitu guys. Gokil. Ya, patut dicontoh ya. Ya patut dicontoh. Iya, karena ya gue pun tahu gitu kalau mau kaya juga harus bisnis gak sih? Iya, harus bisnis, harus kerja. Iya, Jangan makan mulu kayak Mas yang itu tuh. Iya, maksudnya. Makan mulu kagak kerja. Iya, tapi dia kerja di media ya. Oh, kerja. Gitu. Dia paling berat kayaknya, Mas. Muka dia tuh udah kayak Badannya nggak sih? bukan saya yang ngomong ya, guys. Oke, mungkin ya segitu dulu lah ya dari Nggak kerasa ya, Mas? anak media. Udah berapa menit ini? Kita ngobrol dari jam 2 sampai sekarang ya. Udah jam 2:30 lewat 10 menit. Gokil emang. Nggak kerasa sih. Minuman udah habis. Udah habisnya sisa habis, lecinya. Mau makan malu diliatin. Iya, nanti pesan lagi aja. Anak media punya banyak Oh, duit yes. kok. Yes. Ya di sini doang ngomongnya. Ya udah. Oke. Fellas, thank you udah nonton acara Pokal episode pertama ini bersama Mas Raja Daud Putra Yudi. Mau share Instagramnya, Mas? Oh nggak usah. Mungkin buat teman-teman yang pengen belajar Oke. tentang wirausaha atau dari himpunan lain mau sharing tentang terutama tentang ekobis atau ekotif, bisa banget nih kita join bareng-bareng, kita ngeluarin produk wirausaha bareng-bareng. Oke guys. Oke, jangan lupa ya kalau mau ada apa-apa nanti kontaknya dikasih jangan. Di Himatekpal aja. Oh, di Himatekpal aja. Jangan lupa di follow juga Instagram Iya, Himatekpal. jangan lupa di follow Instagram Himatekpal, subscribe YouTube kita juga biar kita terus-terusan podcast sampai kita dapat cuan juga Ya, bareng kan. bener-bener. Nah, YouTube kan cuan juga. Cuan juga itu. Yoi. Tapi lebih banyak ekobis nanti ya. Mas. Viewers ekobis pasti lebih banyak dibandingkan bidang lain, Mas. Oke, ya. Emang podcast episode pertama ini spesial kayak Ekobis karena ya itu kita ngelihat Gongnya itu perkembangan Ekobis. yang luar biasa. Memang betul kita harus tepuk tangan gitu. Oke, ya mungkin segitu dulu dari gua Novel Tala dan Mas Raja Daud Putra Yudi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Oke, so thank you so much udah nonton sampai akhir mungkin ya. Ya yang buruknya dilupain aja. Iya. Ya yang baik-baiknya diambil. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Goodbye, kelas. Bye-bye. Bye bye.